Halo semuanya, hari ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari pelajaran sejarah kelas 12, yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dalam presentasi kali ini, kami akan menjelaskan tentang pengertian, sejarah, jenis-jenis, dan dampak dari teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu informasi dan komunikasi. Informasi adalah pesan ucapan atau ekspresi atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sequence dari simbol atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Sedangkan komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Maka dari itu, pengertian dari teknologi informasi dan komunikasi adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media. Seperti yang kita ketahui, teknologi informasi dan komunikasi mencangkup dua aspek yang sangat penting, yaitu informasi dan komunikasi itu sendiri. Maka dari itu, kedua hal ini adalah dua buah konsep yang tidak bisa terpisahkan. 2. Sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Sejarah teknologi informasi dan komunikasi dibagi menjadi 3 masa. Yang pertama, masa prasejarah. Pada awalnya, teknologi pada masa ini berfungsi sebagai sistem pengenalan bentuk-bentuk yang mereka kenal. Mereka menggambarkan informasi tentang berburu dan binatang buruannya. Pada masa ini, mereka mulai melakukan pengidentifikasian benda-benda yang ada di lingkungan tempat mereka tinggal, dan kemudian mereka lukis pada dinding-dinding gua. Kemampuan mereka dalam berbahasa hanya berkisar pada bentuk suara dengusan dan isyarat tangan sebagai bentuk awal komunikasi mereka. Perkembangan selanjutnya adalah diciptakan dan digunakannya alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat, seperti kendang, trompet yang terbuat dari tanduk binatang, atau isyarat asap sebagai alat pemberi peringatan terhadap bahaya. Yang kedua, masa sejarah. Pada masa ini dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama masa 3000 sebelum Masehi. Untuk pertama kali, tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dengan simbol-simbol yang dibentuk dari piktograf sebagai huruf. Simbol atau huruf-huruf ini juga mempunyai bentuk bunyi yang berbeda, sehingga mampu menjadi kata, kalimat, dan bahasa. Yang kedua, masa 2900 sebelum Masehi. Penggunaan huruf hieroglif pada bangsa Mesir kuno. Hieroglif merupakan bahasa simbol di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda. Ketika digabungkan menjadi satu, akan mempunyai cara pengucapan dan arti yang berbeda. Bentuk tulisan dan bahasa hieroglif ini lebih maju dibandingkan dengan tulisan bangsa Sumeria. Yang ketiga, masa 500 sebelum Masehi. Serat papirus digunakan sebagai kertas. Kertas terbuat dari serat pohon papirus yang tumbuh di sekitar Sungai Nil, menjadi media menulis atau media informasi yang lebih kuat dan fleksibel dibandingkan dengan lempengan tanah liat yang sebelumnya digunakan sebagai media informasi. Yang keempat, masa 105 Masehi. Bangsa Cina menemukan kertas. Kertas ini dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Penemuan ini juga memungkinkan sistem pencetakan yang dilakukan dengan menggunakan blok kayu yang ditoreh dan dilumpuri oleh tinta atau yang kita kenal sekarang dengan sistem cap. Yang ketiga, masa modern. Pada masa modern ini dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama dari tahun 1445 sampai 1876. Pada masa ini ditemukan mesin cetak, mesin komputer digital pertama, pengembangan telegraf dan bahasa kode Morse,
gambar, proyektor atau layar tancap, dan yang terakhir, pengembangan sistem penulisan desimal. Yang kedua, dari tahun 1877 sampai 1945. Pada masa ini ditemukan telepon pertama, sistem penyimpanan dalam bentuk tape atau pita, tabung TV pertama, penyimpanan dokumen militer dalam bentuk magnetic tape, dan yang terakhir, pengembangan sistem penggandaian menggunakan hypertext. Yang ketiga, tahun 1946 sampai sekarang. Pada masa kurun waktu ini, teknologi komputer digital pertama ditemukan dan diberi nama ENIAC. Setelah itu, dilakukan peluncuran satelit oleh Rusia dan Amerika yang digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dalam bidang militer. Pada masa ini juga sudah diciptakan program email pertama yang digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh. Dan yang terakhir diperkenalkannya internet dan kemudian diperkenalkannya istilah World Wide Web atau WWW oleh CERN. Yang ketiga, jenis-jenis teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama ada internet. Internet adalah sistem global yang terdiri dari komputer dan jaringan komputer yang saling berhubungan, yang berkomunikasi dengan menggunakan protokol tertentu. Yang kedua, faksimili. Faksimili adalah transmisi bahan cetak melalui telepon yang dipindai ke nomor telepon yang terhubung ke alat pencetak atau printer atau perangkat keluaran lainnya. Yang ketiga, telepon. Telepon adalah salah satu peralatan teknologi komunikasi sekaligus perangkat telekomunikasi yang memungkinkan dua pengguna atau lebih menggunakan percakapan saat mereka terlalu jauh untuk didengar secara langsung. Yang keempat, pager. Pager adalah alat telekomunikasi pribadi untuk menyampaikan dan menerima pesan pendek. Yang kelima, telepon genggam atau handphone. Telepon genggam adalah perangkat yang menggabungkan fungsionalitas telepon, PDA, kamera, camcorder, dan komputer. Yang keenam, telegraf. Telegraf merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk mengirimkan pesan dengan menggunakan kabel dan listrik atau radio. Yang ketujuh, komputer. Komputer adalah salah satu alat elektronik dan alat mekanik yang memungkinkan untuk membawa fungsi-fungsi matematika ke tingkatan yang lebih tinggi dan akurat. Yang kedelapan, laptop. Laptop adalah komputer bergerak yang berukuran relatif kecil dan ringan. Yang kesembilan adalah radio. Radio adalah salah satu teknologi informasi yang menggunakan gelombang energi elektromagnetik untuk mengirimkan informasi seperti suara. Yang ke-10 adalah televisi. Televisi merupakan media telekomunikasi yang digunakan untuk mentransmisikan gambar bergerak dalam warna monokrom atau hitam putih atau berwarna dengan bentuk 2 atau 3 dimensi serta suara. Yang ke-11 ada modem atau modulator demodulator. Modem ini adalah jaringan perangkat keras yang memodulasi satu atau lebih sinyal gelombang pembawa untuk mengencode informasi digital untuk dikirimkan dan mendemodulasi sinyal untuk memecahkan kode informasi yang dipancarkan. Dan yang terakhir adalah satelit komunikasi. Satelit komunikasi adalah satelit buatan yang berfungsi untuk mengirimkan dan menguatkan sinyal telekomunikasi radio melalui transponder. Yang keempat, dampak dari teknologi informasi dan komunikasi. Dampak positifnya yaitu yang pertama, ketepatan dan kebaruan informasi secara cepat yang diperoleh melalui internet. Yang kedua, komunikasi jarak jauh dengan keluarga atau kerabat dapat dilakukan melalui telepon seluler yang berevolusi dari berbagai era. Yang ketiga, layanan di bank dapat dilakukan dengan sangat mudah.
Yang keempat, masyarakat mudah beraktivitas dengan berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi. Yang kelima, pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam bidang pendidikan. Selain itu juga ada dampak negatif, yaitu yang pertama terjadi pembobolan yang dianggap dapat merugikan orang lain. Yang kedua, informasi yang terdapat di internet juga dapat digunakan oleh pihak tertentu untuk tujuan yang dapat mencelakakan orang lain. Yang ketiga, pemanfaatan jaringan komunikasi untuk tujuan kejahatan, seperti pemanfaatan oleh jaringan pembajak dunia maya yang melanggar aturan moral. Sekian penjelasan materi tentang teknologi informasi dan komunikasi dari kelompok kami. Terima kasih.